Siapapun menterinya bisa dipidanakan. Siapapun menterinya bisa dipidanakan. Kenapa? Karena kalau pemahamannya tadi kuota itu adalah menjadi aset negara. Perdebatan menarik nanti ketika di pengadilan. Kalau perkara ini berjalan. Kenapa? Karena secara kan disebutkan oleh KPK juga ada kerugian negara nih. Iya. Nah, padahal kalau kita telusuri tidak ada Rp1 pun uang negara di situ. Yang berikutnya, kalau misalnya ada logika yang bilang begini, ya tapi walaupun bukan uang negara, dia kan menggunakan atau kuota itu menjadi haknya negara, gitu ya. Kenapa? Karena diberikan dari pemerintah Saudi kepada pemerintah Republik Indonesia. Okay. Nah, tapi kita ada pertanyaan juga, Mbak. Kalau misalnya dia ini menjadi fasilitas negara, harusnya dia juga tunduk pada aturan-aturan pengelolaan aset negara. Sedangkan kita tahu, Mbak Fani, yang namanya kuota itu kalau tidak terpakai tahun itu hangus. Oke. Tidak bisa direfund nanti di musim yang akan datang. Dan data kita bisa telusuri data-data setiap tahun itu bisa dipastikan ada kuota yang tidak terserap. Apakah kemudian maka ketika saya diundang oleh DPR, oleh Komisi 8, ketika RDPU revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, saya mengusulkan kepada Komisi 8 terkait dengan pasal 64 ayat 2 yang menyatakan bahwa kuota jamaah haji khusus itu 8%. Bagi saya ini pasal ini atau frase ini problematis. Kenapa? Kalau misalnya ada orang sakit batal berangkat, ada kemudian orang yang kemudian meninggal gitu ya, berarti kurang dari 8% dong. Betul. Tetap akan menjadi persoalan bagi siapapun menterinya dengan frase 92 banding bukan 8% itu, Mbak. Tidak ada kata-kata setinggi-tingginya atau sebanyak-banyaknya 8%, maka akan problematik. Siapapun menterinya bisa dipidanakan. Kenapa? Karena kalau pemahamannya tadi kuota itu adalah menjadi aset negara, berarti kalau misalnya satu saja jamaah haji khusus itu batal berangkat, berarti kan kurang dari 8%. Oke. Menarik nih. Wow, ini kita masuk ke ranah konstitusi negara.